Wah nih korupsi 271 triliun nih, korupsi timah yang melibatkan salah satu suami artis juga nih. Mbak Regis ini melihatnya seperti apa sih? Ketika mereka hidup mewah-mewah, kemewahan ternyata dengan hasil yang tidak benar ya, hasil korupsi, gimana Mbak? Sebenarnya miris ya dengar seperti itu, karena bagaimanapun juga kita sebagai, mungkin kita nggak kenal, mungkin kita awam ya, aja udah mungkin tadi kita melihat orang yang mungkin di Instagram hidupnya enak, wah kayaknya dia bisa banget gitu, punya uang seperti mereka yang hidupnya bisa beli ini, tapi ternyata tidak sesuai apa yang kita prediksikan. Oh ternyata uang ini itu sebenarnya ya sangat disayangkan banget. Makanya sebenarnya hidup apa adanya aja lah, yang penting cukup gitu kan. Makanya kadang-kadang kita terlalu berlebihan, apalagi terlalu eksploitasi, kita harus tanda tanya gitu. Kalau dicurigakan orang sampai seenak ini punya pesawat punya ini, oh ternyata hasil uangnya ini, ya kita kaget juga, ternyata dikira kita lempeng-lempeng aja, ternyata sama juga seperti ya yang lain-lainnya. Itu miris banget sih, jumlahnya segitu banyak, itu benar-benar ngerugiin negara sih. Kalau sampai pemerintah nggak tarik lagi itu dana untuk kesejahteraan rakyat kita, itu ya merugiin benar sama negara. Itu yang dikorupsi 200 triliun itu kan uangnya sangat banyak dan habisnya juga nggak tahu kapan istilahnya. Itu keseluruhan atau satu orang yang mengkorupsi, atau keseluruhan saya kurang tahu. Keseluruhan kan berarti ada beberapa orang kan, bukan cuma satu orang yang menghabiskan kan. Total kerugian. Ya berarti Korupsi jamaah. korupsi jamaah ya. Nah, makanya mendingan sekarang kalau misalkan yang korupsi kalau pemilihan nggak usah pamer mendingan diem aja, akhirnya kan ketahuan juga. Akhirnya kan jadinya malu, mendingan yang punya duit mendingan ya nggak usah terlalu berlebihan. Kadang-kadang hidup tidak seindah Instagram gitu, makanya kita petik dari sini ya, kita lihat dari sini ya, orang yang kita lihat wah gitu kan di media sosial, ya belum tentu apa yang kita lihat itu gimana ya baik, indah, benar ya, terus gitu. bener-bener dia memang hasil gimana, akhirnya ketahuan juga ini hasil korupsi kan. Nah mungkin ada orang yang mungkin ya biasanya ya maaf aja, misalkan dulunya nggak punya apa-apa, sekali ada pekerjaan bagus jadi kayak kayak kata atau jadi kayak kayak OKB gitu. Mungkin kalau ya sebenarnya sih wajar-wajar aja, di Islam juga, di Islam pun disuruh kita tuh kalau bisa jadi orang kaya gitu kan, tapi kayaknya seperti apa dulu, Ya, uangnya ya halalnya atau enggak, berbagi karena itu hasil yang memang yang buat yang lempeng sih pasti nggak masalah, hasil yang murni gitu. Tapi kalau yang kita pamer tapi hasil dari yang nggak benar, itu kan menjanggal pasti di hati kita ya. Pasti kayak gitu kan ketahuan juga. Ya sangat disayangkan banget, nggak menyangka banget ternyata uangnya dari gini, yang tadinya pamer punya ini ternyata uangnya dari yang ya kaget juga sih saya sebenarnya sih. Kalau kayak gitu kalau memang ada hasil seperti itu nggak usah riak, yang ingin diem aja, jadi akhirnya kan kayak enak sendiri ya. Sekarang kan banyak ya kan orang yang baru dapat belanja puluhan juta, bonnya udah dipamer ya, terus di share, ada kan yang begitu gitu. Menurut aku sih biasa-biasa aja lah itu, hati-hati kayak gitu zaman sekarang ya. Udah sosmed udah ngeri. Kalau kita sih pesan aja sih buat yang pemerintah kita kayak gimana ya, kalau bisa ya stop lah yang namanya korupsi, itu merugikan negara banget. Bayangin itu udah 271 T ya, itu kalau dibagi ke seluruh Indonesia, aduh bisa beli rumah satu-satu ya guys. Itu baru 2 ya, belum yang lain-lainnya yang siapa aja di sana. Buat graduates ini Indonesia, hati-hati ya bagi korupsi, jangan makan uang rakyat, jangan banyak merugiin negara ya. Nanti pasti kena batunya nih. Yang belum kena hati-hati aja. Yang belum korupsi ya jangan sampai korupsi. Yang lain jadi nanti kan tahun lagi siapa, karena bukan main-main duitnya udah. Nah kalau menurut kalian apa sih ketika melihat nominalnya begitu tinggi, terus hidupnya mewah, apa hukuman yang pantas mungkin buat si koruptor ini nih? Dimiskinkan atau dihukum mati atau apa nih? Sebenarnya sih kalau saya sih lebih setuju dengan yang ini ya, peraturan Korea gitu ya. Kejem memang, tapi kapok kan. Tapi kan kita kan kena HAM ya, dia nggak segitunya sih, kita sampai
capeknya dia memberi hukuman kepada koruptor. Mungkin dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan biar Ya, kamu. mungkin pengadilan atau pemerintah yang ada sangkut pautnya mungkin nanti yang akan yang tahu ini korupsi, uang korupsi yang mana, uang imbal korupsi yang mana, mungkin bisa dilihat kali kan. Soalnya kalau zaman sekarang juga kalau memang hasil dari nolnya itu korupsi semua memang harus dinolkan. Tapi mungkin ada jasanya dia juga yang sebelum korupsi Bagi kali ya. korupsi itu Kasihan juga sih kan Ada hasil syuting kali ya. namanya juga kan ada anak, ya, istri gitu. Kalau dihabisin juga mungkin ya kasihan juga. Tapi istri mungkin jadi malu, anak juga jadi kasihan, malu sekolah, bagaimana kan mental gitu. Ya kalau dikosongkan atau dinolkan ya benar-benar habis kan, itu tergantung lagi nanti persidangannya sih. Udah resiko sih, kan berani berbuat, berani bertanggung Tanggung jawab jawab. sih. Kalau saya sih begitu sih. Bagi koruptor yang berani dipermalukan atau dipermalukan dan dimiskinkan, bagi saya biar kapok. Kalau udah ini korupsi itu masih disayang-sayang, masih disisain, kan kapok. Ada lagi nanti yang lain-lain. Ajak jamaah sama yang lain-lain gitu, koruptor yang lain, wah ini nggak ada hukuman yang gimana nih, yang tegas nih. Ini pemerintah harus tegas terhadap koruptor gitu ya. Gimana Babi menurut Babi terhadap koruptor? Kenapa nggak bagi-bagi kita gitu ya Babi ya? Enggak ya, biarin nanti proses hukum yang lebih menentukan ya, yang lebih lebih mengerti jalur. Pokoknya hukum akhirat itu lebih sadis.